Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku, ada pertanyaan dari sementara jamaah tentang bagaimana memaknai Al-Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-26, khususnya bila dikaitkan dengan persoalan jodoh, baik bertemu dengan yang baik, yang tidak baik bertemu dengan yang tidak baik lagi. Bagaimana bila dalam satu kondisi yang baik ternyata bertemu dengan yang tidak baik? Apakah relevan dengan pemaknaan ayat yang dimaksudkan? Pertama, kita mencoba untuk membaca terlebih dahulu ayat yang dimaksudkan, kemudian menerapkan kaidah tafsir dalam memaknai satu ayat Al-Quran, yaitu bagaimana korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya serta ayat-ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini bila kita perhatikan secara seksama termasuk dalam rangkaian ayat-ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan sementara kalangan orang-orang yang bermaksud jelek kepada beliau dan kepada keluarga Nabi pada umumnya, dengan menuduh bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan tindakan yang tidak pantas bersama satu dari sahabat yang mengawal Rasulullah SAW dan membantu beliau pada saat itu mencari satu perhiasan yang sempat terjatuh. Ketika tuduhan ini banyak digosipkan sehingga menjadi hoax yang menyebar di kalangan kaum muslimin pada masa itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rangkaian pembuka di surah ke-24 surah An-Nur untuk membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan dan hoax yang ditujukan kepada beliau. Bahkan di ayat yang ke-11 itu sangat tegas sekali Allah memberikan ancaman bahwa orang-orang yang memproduksi hoax itu akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan kadar hoax yang dibuatnya. Bahkan orang-orang yang menginisiasi, aktor intelektualnya, diancam oleh Al-Quran untuk mendapatkan siksaan yang lebih besar di antara orang-orang yang terlibat dalam perbuatan makar dan hoax yang dimaksudkan. Di ayat ke-26, Allah memberikan sindiran tentang bagaimana perilaku manusia yang sesungguhnya akan bersumber dari keadaan hati dan kepribadiannya. Hati yang baik akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik. Baik ke mata melahirkan pandangan yang baik. Bila mengalir ke lisan, mengeluarkan kata-kata yang baik. Demikian bila kondisi hati itu tidak baik, maka akan melahirkan perilaku dan tindakan yang tidak mulia. Kata-kata yang kotor, yang buruk, itu dikenal juga dengan sebutan khabith. Khabith ini seringkali ditelusuri bersumber dari keburukan hati yang mengikuti was-was syaitan. Dalam diri kita itu di kedalaman hati ada jiwa takwa, ada juga fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demikian Quran surah ke-91 surah Asy-Syams ayat ke-7 sampai 8 itu. Dan demi jiwa yang sempurna penciptaannya, maka diilhamkan di dalamnya ada jiwa takwa dan fujur. Takwa adalah sumber kebaikan. Fujur mulanya adalah katalis bagi takwa
agar yang baik-baik itu cepat keluar. Namun setan melakukan provokasi kepada jiwa fujur supaya dia berdiri sendiri, dan alih-alih menjadi katalis kepada jiwa takwa untuk tampil baik, maka dia diprovokasi oleh setan seperti disampaikan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. La'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah dan dia mengajukan permohonan kepada Allah untuk menjadikan satu bagian dari jiwa manusia demi melancarkan was-was dan bisikan-bisikan kotornya. Itulah jiwa fujur yang dia manfaatkan. Ketika dimanfaatkan oleh setan, diprovokasi, dan bila berdiri sendiri, maka ini yang akan memerintahkan kepada segala hal yang melahirkan keburukan, disebut dengan as-su itu. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Di antara hal buruk yang setan bisikan adalah hal-hal yang melahirkan pertentangan, hal-hal yang melahirkan perselisihan, hal-hal yang menjadikan indah itu kemudian tertutupi, hal-hal yang menjadikan baik itu sirna. Segala hal yang kotor, yang tidak baik, yang buruk di dalam bahasa Arab seringkali disebut dengan khabith. Jamaknya khabithat. Karena itu tempat berkumpulnya setan di toilet misalnya itu disebut dengan khubuth dan khaba'ith. Kita masuk toilet, kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang kotor di tempat yang kotor. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka Allah memberikan satu gambaran metafor. Al-khabithatu lil khabithin. Kata-kata yang kotor, kalimat-kalimat yang tak pantas, itu hanya akan keluar dari lisan orang-orang yang kotor juga, yang tidak baik juga, yang bersumber dari bisikan-bisikan setan, yang menyatu di tempat-tempat yang kotor. Wal khabithuna lil khabithat. Dan demikian karakteristik orang-orang yang kotor memang senantiasa melahirkan kata-kata yang tidak pantas juga, kata-kata yang kotor juga. Jadi kotor hanya akan mengeluarkan yang kotor lagi. Kalimat-kalimat yang tidak pantas hanya akan keluar dari orang-orang yang memang kotor keadaan hatinya. At-tayyibatu lit-tayyibin. Sementara kalimat-kalimat yang baik, yang mulia, yang sopan, yang beradab, karakteristiknya akan keluar dari manusia-manusia yang memiliki karakter moral yang baik. Manusia-manusia yang memiliki kebeningan hati, kesucian jiwa. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Karena itulah orang-orang mulia ini karakteristiknya senantiasa mengeluarkan kata-kata yang indah, yang menyenangkan, yang bernilai kemuliaan. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Maka orang-orang yang tertuduh itu, korban hoax itu, mereka dibersihkan. Mereka dibebaskan dari tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada mereka yang dimaksudkan. Ayat ini sekaligus juga menegaskan pembebasan Allah dan pengakuan Allah Subhanahu wa taala akan kebersihan, kesucian, kemurnian Sayyidah Aisyah dan juga keluarga besar Rasulullah SAW secara umum ya, dari tuduhan-tuduhan, dari produksi hoax yang disematkan kepada mereka seluruhnya, Rasulullah SAW dan keluarga beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan menariknya, kesabaran, kemuliaan dalam respon tuduhan-tuduhan ini, dalam respon hoax yang ditujukan kepada beliau, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan-ampunan terbaik dan juga rizki yang mulia berupa surga terindah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka orang-orang yang sabar saat dituduh, yang tetap mencari bukti yang baik sehingga dengan itu bisa menjawab tuduhan secara elegan, bisa menjawab hoax dengan cara yang baik, yang benar dan bersabar dalam menjalani itu semua, maka mereka berpeluang terbebas dari berbagai keburukan-keburukan, dari berbagai peluang-peluang dosa, mendapat ampunan dari kesalahan dan dijanjikan oleh Allah surga yang menanti berdasar amal soleh yang telah dikerjakan secara proporsional. Agaknya ayat ini tidak langsung terkorelasi dengan pemahaman
jodoh bertemu jodoh, baik bertemu baik atau jelek bertemu jelek. Tapi lebih menekankan tentang pembebasan Sayyidah Aisyah dan keluarga dari tuduhan-tuduhan hoax yang disematkan kepada beliau dan keluarga besar. Untuk itu memang ada sebagian yang memaknai dari kalangan ahli tafsir yang menarik ayat ini ke dalam keumuman makna tentang keberpasangan dalam berumah tangga. Baik bertemu dengan baik, jodoh yang jelek pun, perilaku yang tidak baik akan berjumpa dengan yang tidak baik lagi. Sekilas memang terlihat ada kebenaran dari segi penafsiran yang dimaksudkan. Orang-orang yang berkumpul di tempat-tempat yang baik cenderung mencari jodoh yang baik pula. Orang-orang yang berkumpul di tempat yang kurang baik boleh jadi juga cenderung memilih pasangan yang sekufu, sekeadaan, setempat dia bergaul. Karena itu dalam Islam, latar belakang keadaan bergaul juga menjadi penentu bagaimana seseorang bisa memadu kasih dalam kehidupan berumah tangga. Namun ini menjadi problem ketika ada orang-orang yang menduga pasangannya baik, ternyata setelah menikah tidak seperti yang digambarkan, tidak seideal yang diharapkan. Dirinya sudah baik, namun pasangan belum terlihat baik seutuhnya. Bila kemudian dikaitkan dengan ayat yang dimaksudkan, di sini kemudian problem penafsiran itu menjadi penting untuk diurai, menjadi penting untuk diberikan solusinya. Karena itu para ulama lebih menarik ayat ini sesuai dengan konteks yang dimaksudkan tadi, yaitu membebaskan Sayyidah Aisyah dan keluarga dari tuduhan, dibandingkan dengan membawa ke aspek rumah tanggaan. Ada ayat-ayat yang lain yang menjawab persoalan-persoalan dimaksud. Ayat-ayat bahkan memberikan contoh dan inspirasi kepada kita. Boleh jadi orang-orang yang mengharapkan pasangan ideal setelah menikah mendapati pasangannya jauh dari harapan. Maka cara memaknainya berdasarkan ayat-ayat lain di luar ayat 26 surah An-Nur ini, seperti ayat yang menunjukkan kesabaran Sayyidah Asiyah saat berumah tangga dengan Firaun, ataupun bahkan di level Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, bagaimana menghadapi kondisi istri-istri mereka yang bahkan jauh dari harapan. Maka Islam mengajarkan bersabar, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang kurang baik itu dititipkan kepada Anda supaya Anda bisa membimbingnya menjadi lebih baik, mendakwahinya. Dan boleh jadi disitulah ruang kesabaran yang mendekatkan diri keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin"? Anda ingin dekat dengan Allah dan Allah berikan pintunya. Orang mencari keluar, Anda mendapatkannya di dalam rumah. Bukankah sabar mengantarkan kepada surga lebih cepat dari amalan-amalan yang lainnya, sehingga malaikat mengucapkan selamat kepada penduduk surga dengan kalimat sabar, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat atas kesabaran yang telah Anda pupuk selama berkehidupan. Karena itu penting untuk dicatat bahwa tidak selamanya kita harus menerapkan fikih-fikih secara praktikal, namun juga ada ragam fikih yang bisa kita bawa dalam menerapkan hukum-hukum berkehidupan. Fikih dakwah kadang-kadang bisa diterapkan lebih awal dibandingkan dengan fikih-fikih terkait dengan hukum. Bila ada tetangga yang muslim namun belum mampu sholat berjamaah, belum mampu ke masjid, dan dia hidup bersama Anda, boleh jadi dia dititipkan jadi tetangga Anda agar Anda mampu mendoakannya, membimbingnya. Dan dengan itu ketika Anda ditanya di hari kiamat, apa yang telah engkau lakukan ketika aku titipkan? Kata Allah, boleh jadi demikian. Tetangga yang belum mampu ke masjid, ternyata Anda mampu menjawab itu dengan baik, dengan tenang, karena selama berkehidupan Anda mencoba mengajak dia untuk mendekat kepada Allah. Anda mendoakannya. Ini lebih dalam lagi, dia bukan sekedar tetangga, tapi pasangan Anda. Mudah bagi Allah menitipkan kepada pria lain ataupun perempuan yang lain, tapi dititipkan kepada Anda karena boleh jadi ada kebaikan-kebaikan pada diri Anda yang hanya itu yang dipandang oleh Allah mampu merubah pasangan menjadi lebih baik. Kita tidak tahu di titik mana Allah menghendaki, namun tugas kita hanya berikhtiar, tidak menentukan hasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyayangi kita, menjaga keutuhan dalam rumah tangga, dan membebaskan dari berbagai
tuduhan-tuduhan, perilaku-perilaku buruk yang berpotensi mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bila dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kapan kejadian dari satu peristiwa, siapa orang-orangnya, maka peristiwa itu berpotensi akan terjadi kembali di masa-masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda, ruang yang tidak sama, waktu yang tidak serupa, tapi substansi yang sama. Jika hoax pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, maka hoax pun berpotensi terjadi di masa kini. Hoax pun berpotensi terjadi di masa-masa yang berbeda. Maka menghindarlah dari itu supaya tidak termasuk pada golongan yang diancam oleh ayat-ayat Al-Quran. Apalagi bila hoax yang dimaksudkan ditujukan pada keluarga besar Rasulullah SAW. Waliyadzu billah, hindarkan sejauh-jauhnya, jauhkan sejauh mata tak mampu memandang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.